我走了，150。Ini sayur apa? Apa? 煮得好。阿公喜欢就好了，阿公喜欢，我也喜欢。Lagian siapa yang mau pindah ke sana? 背后这个啊？一直往后。眼睛在口袋里面。没有。有。还没有找起来，都一定说没有。在外套，不是在衣服，外套。啊，你看。哦，你聪明了。哦，你很聪明。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, panas. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Aku mau mencari kitab suci ya teman-teman. Mendaki gunung lewati lembah. Disuruh simbah ini. Panas tapi adem. Tak lihat-lihat itu rambutku kok kayak orang yang kebanyakan mandi di kali ya. Tuh gitu. Kakean adus neng kali ya, rambutnya jadi seperti ini. Wah, buterong. Laoban, 这个是不是鲈鱼？哎，鲈鱼的是吗？鲈鱼，尖嘴鲈鱼。鲈鱼。这个怎么买？100块。这个什么鱼呢？那个antri buat ngisi ikan. Ini aku beli di pasar biar dapet yang fresh ya teman-teman. Kalau di supermarket itu biasanya udah nggak fresh.
Ini sayur apa? Aku mau satu. Udah. Yeay, aku sudah sampai rumah teman-teman. Ya Allah, ini tadi aku nggak bawa tas merah ya, karena tas merahnya itu nanti amis lagi, soalnya baru tak cuci kan hari ini beli ikan. Saya tak lepas masker saya. Tadinya itu cuma disuruh beli ikan buat Simba. Sebenarnya di kulkas itu ada ikan. Yoh lah kok, piye iki kadung tak encep nih ini nganuku. Yowes lah nanti saja. Sebenarnya di kulkas sudah ada ikan. Kemarin Pak Bos itu beli ikan yang ekor kuning itu loh. Kata mbahnya sih enak, tapi nggak tahu si mbahnya itu kok panggah ketreng ngeyel minta dibeliin ikan yang baru. Katanya yang di kulkas itu tidak fresh gitu teman-teman. Ya wes lah, saya ngalahin belanja ke pasar. Padahal hari ini tuh majikan nggak di rumah. Sebenarnya kalau majikan nggak di rumah, saya tidak boleh pergi keluar. Karena takut ada apa-apa sama si mbahnya ya teman-teman. Tapi kalau tidak dituruti mbahnya itu nanti wah meledos kayak bom di Hiroshima sama Nagasaki. Wes, karena mesisan berangkat ke pasar, jadi saya beli sayuran untuk saya sendiri. Tadi itu beli kangkung teman-teman. Kangkung ini, kangkung yang daunnya lebar-lebar kayak gini. Kini kalau di Indonesia itu kurang enak. Tapi kalau di sini menurut saya yang lebih enak yang ini daripada yang apa itu godongnya yang panjang-panjang kayak jari itu. Gampang blondot kalau yang panjang-panjang itu. Ini tadi satu unteng gini tuh 30 NT atau sekitar 15.000 rupiah ya teman-teman. Saunteng kangkung masamu ini kudu nangis rasanya. Tapi ya wis bene. Tapi kalau kangkung yang daunnya panjang-panjang kayak jari itu malah murah. Satu untengnya itu 10 NT. Jadi ini harganya memang cenderung lebih mahal karena rasanya ya rada enak. Terus tadi mampir di toko Indo beli ini sayur lodeh sama kopi teman-teman, karena kopi bubuk saya itu habis. Jadi saya itu tiap pagi selalu minum kopi biar bisa melek gitu loh. Karena ya malam kurang tidur, kalau pagi tidak disentrong kopi tidak bisa tandang gawe, tidak bisa bekerja, tidak bisa menggali uang. Iya, ya karena uang itu tidak bisa datang ke kantong kita, nggak punya kaki soalnya, jadi harus dicari kayak gini. Ini tadi semuanya habisnya berapa ya? 135 teman-teman. 135 NT itu berapa ya kalau dirupiahin? Sekitar 65.000 lah, kurang lebih sekitar segitu. Kopi karo sayur lodeh tok. Terus tadi aku juga beli jambu sama jeruk. Jeruknya ini murah. Ini tadi harganya segini cuman 47 NT. Kalau mendekati musim dingin atau pas musim dingin itu memang musimnya jeruk ya teman-teman. Ini tadi 47 NT itu sekitar 23.500. Ini termasuknya murah banget. Wes, isinya berapa saya tak hitungnya? 1 2 3 7. Ini tadi ngambil 7. Milih sendiri ya. 7 jeruknya hijau-hijau tapi tidak menilai saya kecut seperti ketiak atau manis seperti saya. Wes, rasa protes. Terus kemudian saya tadi beli jambu kristal kalau di Indonesia. Kalau di sini itu bilangnya pala, bukan kepala ya. Ora atik ke, tidak pakai ke, jadi cuman pala doang. Ini tadi 3 gini itu harganya 70 berapa gitu, kurang lebih sekitar 35an ya, rupiahnya 35an.
Jadi ini obat, mohon maaf, obat mencret teman-teman. Kalau kebanyakan cabai, teman-teman tahu kan saya suka cabenya setengah mati. Jadi ini obatnya. Nggak bercanda. Percuma pakai itu juga sama aja. Terus kemudian saya beli terong. Ini adalah obat lempoh kalau kata orang tua. Jadi kalau makan ini bisa lempoh itu lemas. Padahal ya enggak juga sih. Ini tadi harganya satu gini 10 NT. Jadi satu gini itu sekitar 5 ribuan. Nah, ini kursnya tak bulatin ya. Jadi saya beli 2 10.000. Kursnya tak bulatin, ben penak lek ngitung gitu teman-teman. Ini kurang lebihnya sekitar segitu. Jadi teman-teman punya gambaran harga belanjaan yang tak beli. Terus kemudian ya beli ikannya Simbah tadi, ini cuma 100 NT tadi. 100 NT itu sekitar Rp50.000. Ini yang fresh biar mbahnya seneng ya teman-teman. Kemarin saya dapat komentar di Facebook yang tidak mengenakan, yang selalu dibanding-bandingkan dengan mbak yang sebelah ya. Saya mau cerita di sini. Teman-teman pasti pernah membaca berita viral tentang saya yang digilir 3 majikan itu, ya toh, mesti toh. Padahal itu sebenarnya saya bercerita tentang pekerjaan saya di majikan yang dulu itu, yang berpindah-pindah dari satu majikan ke majikan lainnya. Jadi saya dulu tuh punya 3 majikan di kontrak pertama saya. Jadi setiap bulan itu saya memang digilir berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, ngikutin nenek, karena nenek yang saya jaga itu tidak punya rumah sendiri ya teman-teman. Makanya setiap bulan berpindah-pindah, bergilir di tempat anak-anaknya. 1 bulan di rumahnya anak si A, kemudian 1 bulan di rumahnya anak si B, 1 bulan lagi di rumah anaknya si C, kemudian balik lagi di tempat anaknya si A. Seperti itu selama hidupnya nenek, karena nenek kan tidak punya rumah kayak gitu. Nah, dari 3 majikan itu punya 3 karakter yang berbeda. Disinilah saya belajar tentang bagaimana kehidupan di Taiwan yang sebenar-benarnya ya. Karena apa? Di 3 majikan itu semuanya 3 ini tidak sama walaupun mereka bersaudara. Di majikan yang pertama, ini saya pekerjaannya itu dijadwalkan. Kayak jam 3:30 bangun buat kasih nenek minum susu sereal kayak gitu loh teman-teman. Jadi bangun paginya saya itu di sana jam 3:30 bangun. Tidak peduli musim panas ataupun musim dingin, jam 3:30 pagi subuh itu sudah bangun. Itu langsung ngasih minum nenek susu sama sereal yang dicampur. Kemudian neneknya ke kamar mandi buat ya BAB, pipis, terus cuci muka, gosok gigi kayak gitulah ya. Terus kemudian setelah selesai saya bawa nenek jalan-jalan. Jadi neneknya itu kalau jalan-jalan tidak mau pas matahari sudah keluar. Sebelum matahari terbit itu sudah harus ada di rumah. Jadi kita jalan-jalannya bener-bener petang dedet subuh tot gitu teman-teman. Nah, setelah itu saya menyiapkan sarapan. Kemudian setelah selesai sarapan saya baru bersih-bersih. Saat saya bersih-bersih itu nenek dibantuin jaga sama majikan saya yang pertama itu. Jadi ditunggu kayak gitu loh teman-teman, ditunggu nih kalau butuh apa-apa gitu dibantuin, diambilkan dan lain sebagainya. Jadi saya bersih-bersihnya itu santuy, tidak mikir nenekku jatuh apa nenekku butuh apa itu tidak, karena sudah dijagain sama majikan kayak gitu. Jadi saya pekerjaannya dijadwalkan jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian kayak gitu. Itu di majikan yang pertama. Di majikan yang kedua itu saya full bersih-bersih, mulai dari gosok pagar, gosok latar itu bahasa Indonesianya apa, halaman kan, halamannya itu keramikan itu ya teman-teman. Dan itu kalau hujan kan suka lumutan. Nah, itu saya setiap 1 bulan di sana setiap 3 hari sekali itu harus gosok pagar sama latarnya itu, halamannya itu biar tidak lumutan. Jadi lumutnya itu biar hilang. Dan rumahnya itu luas banget karena saya tinggal di desa ya. Jadi di desa itu kan mungkin tanah cenderung lebih murah, jadi ya kayak gitu. Rumahnya itu luas-luas, terus rumahnya itu semuanya 4 lantai. Dari 3 majikan saya itu semua rumahnya itu semua 4 lantai, luas-luas kayak gitu karena ya tinggal di desa. Terus kemudian setelah itu saya membersihkan lantai 1 sampai lantai 4 teman-teman. Tapi itu digilir. Jadi misal hari Senin saya membersihkan lantai 1, terus kemudian hari Selasa saya membersihkan lantai 1 dan 2, hari Rabu saya membersihkan lantai 1 dan 3, hari Kamis saya membersihkan lantai 1 dan lantai 4, kemudian hari Jumat saya balik lagi membersihkan lantai 1 aja. Lantai 1 itu wajib setiap hari harus dibersihkan karena semuanya itu melumpuknya di lantai 1 gitu loh. Jadi ya ada kamar, dapur, ruang tamu dan semuanya itu melumpuknya di lantai 1, sedangkan lantai 2 sampai lantai 4 itu nggak ada yang ninggalin di tempatnya majikan saya yang kedua. Cuman pas anak-anaknya pulang aja di hari Sabtu dan Minggu baru ada yang tidur di lantai 2, 3 dan 4 kayak gitu teman-teman.
Terus pokoknya itu di majikan yang kedua itu full. Itu belum lagi kalau pas ada panenan buah. Jadi karena tinggal di desa, punya kebun, punya ladang di gunung, ladang buah-buahan, sembarang dengah buah-buahan itu ada. Itu tergantung musimnya, itu saya membantu buat mitili gitu. Kayak kalau pas musim kelengkeng, kalau musim panas itu kan musim kelengkeng gitu ya. Itu kelengkeng itu kalau pas musim raya itu kan dijual kan murah. Jadi majikan saya itu kelengkengnya itu dipitili satu-satu, diguntingi satu-satu gitu, diguntingi dari itu batangnya gitu, kemudian dipanggang sampai kering, kayak dijadikan kismis gitu loh, tapi kelengkeng, jadi kelengkeng kering, kelengkeng panggang gitu. Terus setelah selesai dipanggang selama beberapa hari itu harus dioncei satu-satu, dioncei, dikelongkopi gitu dari kulitnya, kemudian dikelongkopi dari isinya dibuang, jadi tinggal daging buahnya aja kayak gitu teman-teman. Terus kemudian itu disimpan buat kayak bahan campuran roti dan lain sebagainya kayak gitu. Kadang juga dijual kayak gitu karena harganya lebih mahal kalau dijual seperti itu. Itu di majikan saya yang kedua. Nah, di majikan saya yang ketiga itu berak rekata. Di majikan saya yang ketiga itu semuanya beraktivitas, jadi tidak ada orang di rumah satupun kecuali saya sama nenek kalau hari Senin sampai Sabtu. Karena di majikan ya saya yang ketiga itu majikan perempuan bekerja, majikan laki-laki ke ladang, terus kemudian anak laki-lakinya majikan saya itu mengajar kayak guru gitu loh teman-teman. Jadi ya wes pokoknya nggak ada orang satupun, dan di rumah itu saya itu dibebaskan, nggak usah tandang gawe ibaratnya kalau mbahnya nggak bisa disambi kayak gitu. Pokoknya yang penting mbahnya aman, karena kita tinggal di lantai 2, drawasi kalau mbahnya naik turun tangga sendiri kayak gitu teman-teman. Soalnya mbah saya juga masih aktif, umurnya 92 kalau tidak salah waktu itu, 92 apa 93 kayak gitu loh. Tapi di sini itu umur segitu itu masih aktif ya teman-teman, seiso pencilaan teko ngendi-ngendi lah ibaratnya, jadi ndrawasi kalau ditinggal sendirian. Makanya majikan itu membebaskan saya untuk menjaga kerjaan yang lainnya itu bebas, kamu kerjaan kapan saja, kalau mbahnya tidur atau kalau tidak bisa megang sama sekali juga nggak usah dikerjakan, nanti tak kerjakan kalau saya sudah pulang bekerja. Majikan seperti itu, tapi kan saya tidak enak ya, jadi yes ala kadarnya tak saponi, tak lapi, tak pel kayak gitu. Tapi ya wes nggak seperti di majikan kedua dan majikan ke satu kayak gitulah. Itu tuh contoh 3 majikan itu ya, walaupun bersaudara itu tidak sama. Pekerjaan di tempat yang satu sama tempat yang lainnya itu tidak sama. Jadi jangan membandingkan kalau Anda belum pernah bekerja di luar negeri, belum pernah tahu karakter majikan satu dengan majikan yang lainnya seperti apa. Jangan pernah membandingkan kalau belum pernah mengalami atau belum pernah bekerja di majikan yang seperti ini tuh harus seperti ini, di majikan seperti itu harus seperti itu, di majikan yang gini harus seperti ini. Jangan pernah membandingkan, karena saya wis tahu ngalami kabeh. Ibaratnya saya itu lantai di tangga itu wis tak pernah tak dilatih amprih kinclonge, ibaratnya seperti itu. Karena majikan itu ngeceknya pakai tisu. Jadi setelah saya pel, setelah saya sapu, gilap-gilap gitu, itu digosok sama tisu sret gitu. Tisu itu tidak bisa dihapusi, kalau kotor ya rupanya hitam, kalau bersih ya tidak ada noda ya sama sekali. Jadi kalau digosok tisu mak sret gitu ada kotorannya hitam-hitam biar dibaleni. Mbok kira pehnya Mbak Dian ini kalau kerja di tempatnya Mbak ini kan nggak payu. Lagian siapa yang mau pindah ke sana? Ini requestnya si Mbah itu ikannya suruh bikin sup ya teman-teman, sup beningan yang tanpa miso, itu nggak ada bumbu misonya, makanya saya irisi jahe itu lebih banyak biar tidak amis. Dah, jahenya segini saja sudah cukup ya. Terus ikannya ini sudah tak keceruti jeruk lemon ya teman-teman, jadi biar tidak amis juga, karena ini di sup beningan takutnya kalau amis, makanya ini tak rendam sebentar sama jeruk lemon. Terus buat campurannya ini ada tahu, sakwil saja tahunya ya, karena si Mbah itu makannya cuma sedikit teman-teman, jadi tahunya ya sakwil begini. Terus ini tahunya tak sisihkan, ini tak sisihkan. Saya mau motong ini daun bawangnya buat kembangan ya, jadi buat ijo-ijo di atasnya kayak gitu, terus biar kuahnya juga lebih seger. Sebenarnya ini ladingnya tidak tedas irung alias ketul teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya apa? Tumpul. Oh, ini sudah tak sah tapi tetap saja tidak tedas. Wes gini aja.
Ini sayurnya sayur keramat ya Besti, tak cemplungkan bareng mie-nya biar matangnya bareng. Jangan lupa didelep-delepkan, diublek-ublek jadi biar tidak kelet. Biar matang teman-teman. Ini mie namanya. Melocot sekali. Bismillah. Diublek-ublek gini ya. Ini yang tak cemplungkan dulu jahe sama tahunya ya teman-teman, karena tahunya itu biar kemampul gitu loh, biar matangnya bener-bener mateng. Kalau ikannya tidak boleh direbus lama-lama, nanti kalau overcook jadi atos. Atos itu kalau bahasa Sunda selesai, kalau bahasa Jawa itu artinya keras kayak gitu. Jadi perbedaan bahasa walaupun sama-sama di Pulau Jawa. Sekarang nyemplungkan ikannya. Wah, tidak sedang teman-teman. Ini kalau ditambahin irisan tomat, irisan cabai, terus kemudian serai, daun jeruk, daun salam, mesti enak banget, mantap. Kapan-kapan nyobalah ya. Aku malah pengen. Sudah matang teman-teman, sup ikan bening sama mie sayur keramat. Sekarang siap disajikan kepada Simba. Akong Sofan. Sen panas sesekan. 不过现在加盐吧。这个血要管干净没有？有。血用那个血，用那个。我看你什么都不想吃，光吃辣椒。我没有辣椒都吃不下。我知道。哎呀，我们那有一村啊，才有一个人种了一棵辣椒。先把它试试看啊，光够不够咸？可不可以？还可以加一点点。加一点点好。现在我都差不多了。哎呀，不好啊，公。吃不饱了啦。好吃？吃不下的。好吃吗？好吃。明天还要不要买？不要。因为这个鱼新鲜，所以好吃，对不对？煮得好。阿公喜欢就好了，阿公喜欢，我也喜欢。